Talking with Desi, saya Desiana, founder dari seputarmarketing.com. Di video Talking Bisnis kali ini saya nggak sendiri karena ada narasumbernya. Kenalin dulu dong Mbak Kristi. Dan beliau ini adalah pengusaha dari apa nih? Saya nggak tahu nih. Di depan saya ini ada apa Mbak? Ini Produk apa? Saya coba boleh kasih tahu ya. kalau kan bilangnya minuman kekinian gitu ya, tapi insya Allah ini lebih sehat karena apa ini tepatnya? susu olahan kurma. Susu campur dengan olahan kurma. Jadi nama brandnya? Kurmain. Kurmain. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol gimana sih awalnya berbisnis ini, kemudian ini tuh produknya seperti apa rasanya, pembuatannya segala macam. Karena kita mau mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi nih. Karena kan di zaman ya lagi serba susah kayak gini ya, banyak pandemi ya, banyak orang yang akhirnya kena PHK dan segala macam. Mereka lagi bingung kira-kira mau bisnis apa. Nah, bisnis yang lagi lancar-lancarnya, yang lagi ke trennya, ikutin tren ya. Karena ada kedai mie, orang buka kedai mie. Ada kopi botolan, literan, orang bikin juga kopi botolan, ada snack Korea, orang juga bikin snack Korea. Ini kan termasuk bisnis yang ngikutin tren. Ya kan? Jadi ini juga bisnis yang memang lagi digerandungin sama pengusaha pemula. Nah, kita pengen lihat, mudah-mudahan hari ini mereka bisa terinspirasi. Oh, kalau bikin sebuah produk nih nggak mesti harus ribet, bisa dari rumah juga. Karena workshopnya juga dari rumah ya. Iya, di rumah aja sih. Nah, nanti kita akan ada liputan untuk pembuatannya yang gampang banget. Tapi sebelumnya saya mau kepoin dulu. BTW ini bisnis mulainya dari kapan sih? Kurang lebih 2017-an akhir lah gitu, sekitar 3 tahunan. 3 tahun ya, ada 3 tahun. Terus kenapa kepikiran tiba-tiba mau bikin produk ini? Suka-susu kah? Atau lagi bulan-bulan puasa kemarin Ramadan? Enggak sih, tiba-tiba aja ya. Sebenarnya kan awalnya aku di kantor nih, pegawai itu kan pada suka jajan gitu ya, ngemil gitu. Apa kita ada di lantai 14. Jadi kayak naik turun ke bawah kan repot gitu ya. Males gerak. Akhirnya aku jadi snack, kakak iparku bikin snack. Aku pajang di meja gitu. Terus akhirnya mereka udah pada ngambil sendiri. Nah, dilalah pas bulan puasa bingung nih karena kan nggak bisa nyiapin makan siang-siang gitu kan. Aku mikir ada apa sih yang bisa dibikin gitu ya di bulan puasa ini. Dan kebetulan yang lagi kalau bulan puasa kan kita tahu ya, identiknya dengan kurma di mana-mana gitu. Harga juga jadi lebih murah kalau pas bulan puasa. Akhirnya cobain deh kalau bikin kurma nih diapain sih buat ini gitu kan, buat diolah gitu ya. Kalau cuma dimakan gitu aja kan ya udah biasa. Semua orang buka puasa pakai kurma gitu kan. Nah, kita cari yang kemasannya misalnya praktis gitu ya buat orang di jalan atau misalnya, tapi nggak yang cuman gitu aja gitu ya. Dan mungkin kepikirannya kurma kan dimakan. Gimana kalau bisa itu nutrisinya juga keserap di tubuh tapi bisa diminum ya. Nah, jadi ternyata kan aku baca-baca sunnah Nabi tuh, kalau dulu tuh biasanya Nabi tuh direndam dulu kurmanya. Pakai air putih biasa direndam. Nah, setelah direndam kan sarinya keluar semua tuh gitu. Nah, dari situ kita olah di blender. Ada yang pakai susu, dicampur lagi pakai susu, ada bisa juga misalnya pakai herbal, jahe, kunyit gitu bisa gitu. Cuma memang yang paling populer sih susu sih. Karena orang kan orang senang minum minuman yang zaman sekarang tuh kan banyak banget yang pakai bubble lah, pakai cheese lah, pakai apa. Cuman aku nggak khawatir sama ininya kandungan gulanya gitu. Nah, sedangkan kalau ini tuh manis tanpa gula. Ini manis alami kan, sudah ada pemanisnya karena udah dari si kurmanya itu gitu. Dan ternyata kan memang hasil penelitian kandungan gula di kurma itu mudah diserap tubuh gitu dan nggak berefek kepada diabetes gitu. Kegemukan ya? Enggak, insya Allah enggak. Oke, itu tadi idenya adalah karena memang ya ada provide, ada demand-nya itu ya, ada permintaan. Iya. Selama 3 tahunan menjalani bisnis ini kan kemasannya, tapi mau kasih dong, ini kecil nih kemasan berapa mil? Jadi ini ada 3 kemasan, dari yang kecil 250. 250 yang ini? Ya, yang ini 500 mili, sama yang paling besarnya 1 liter. 1 liter ini sekali minum lah ya palingnya? Iya. Sekali order gitu. Atau kalau mau irit, dituangin pakai es batu ya, bisa lah 2 kali minum. Dan kalau mau pesen berarti dari mana? Kita ada di Instagram, ada di Instagramnya @kurma_stripin. Kemudian ada di Gojek juga, Gojek sama sih kurma strip-in. Nah, tapi kita pengen ngeliat nih, ini kan kalau nggak salah trennya ini udah ada juga ya, maksudnya ini bukan produk yang langka banget kan ya, udah ada kompetitor juga, ada brand-brand lain. Mulai. Jadi saya pengen tahu apa sih yang bikin beda kurma ini dengan produk sejenis. Kalau yang aku pelajarin sih memang varian kita lebih banyak dibanding yang lain gitu. Jadi kalau istilah seri, kita sebenarnya ada 3 seri besaran. Satu itu seri susu, kedua seri herbal,
ketiga itu seri ini infuse. Oke. Gitu. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau yang susu memang bahan utamanya kurma sama susu. Cuma nanti topping-toppingnya aja nih yang kita variasiin. Ada pakai cookies, ada misalnya pakai, kalau sekarang kan lagi yang organik tuh bisa cookies, iya, ada regal, ada Oreo, Richeese. Terus kan banyak banget variannya. Iya, terus aku kadang sampai bingung sendiri saking banyaknya gitu kan. Terus ada juga kayak sekarang kan lagi orang-orang lagi membangun kebiasaan hidup sehat ya. Betul, kita betul. ada Banget, kita di tengah-tengah pandemi gini betul, kan ya. ada dicampur nih sama chia seed, sama oats, ini cereal oats gitu, terus sama ini himsat, Himalayan salt gitu. Yang pink itu? Iya, itu bisa juga bisa tuh malah sensasinya unik gitu karena kan manis tapi ada gurih-gurihnya sedikit gitu. Ini herbal banget ya berarti ya peruntukannya ya. Nah, seri yang herbal itu satu lagi itu ada pakai jahe sama kunyit. Gitu. Ini cocok nggak sih diminum sama dari usia berapa? Harus orang seumuran kita aja atau anak kecil? Enggak sih, malah kalau aku ada target market aku, misalnya anak-anak kecil itu biasanya aku tawarin yang cookie series. Cookie series gitu kan mereka mungkin lebih menarik betul. daripada ngemilin cookiesnya doang gitu kan. Coba juga dapat sehatnya ya. Iya, insya Allah. Nah gitu. Nah, Jadi cuman ini bisa dari anak kecil sampai orang bisa. Kalau yang orang tua aku nawarin ya biasanya yang herbal sama yang infuse gitu. Infuse jadi dia rendaman kurma dicampur sama lemon sama buah-buahan. Kita bisa ngeliat nggak nanti nih prosesnya hari ini? Iya, bisa nanti kita rasain. Jadi yang kepo ini gimana buatnya, steril kah atau kandungan kurmanya banyak atau enggak, karena kan ada juga yang perasa ya. Kita pengen lihat langsung hari ini. Tapi kita pengen kepoin lagi satu hal. Di masa pandemi gini, masa sulit buat semua pengusaha. Berdampak juga nggak sama bisnisnya? Berdampak, cuman dalam artian jadi dampak positif gitu. Karena kan health awareness-nya itu tadi meningkat. Pertama health awareness-nya, kedua kita karena kondisi ekonomi yang menuntut gitu, kita mau nggak mau jadi lebih fokus justru ke bisnis ini gitu. Awalnya gimana? Ini dijalankan waktu masih jadi karyawan kah atau? Sampai sekarang masih karyawan juga, gitu. Jadi ini satu lagi nih, jadi kalau Anda masih jadi karyawan, itu nggak apa-apa kalau untuk memulai bisnis. Jadi karena banyak juga ya paradigma yang ketakutan kalau masih jadi karyawan, ya bisnisnya nanti aja deh, tunggu ngumpulin dulu duitnya. Tapi juga ada yang juga beranggapan kalau misalnya kita mulai bisnis pada saat masih jadi karyawan, nanti bisnisnya terbengkalai atau kerjaannya yang jadi nggak beres. Ternyata terbukti di sini Mbak Christy bisa membuktikan kalau dia bisa bertahan bisnisnya sampai 3 tahun padahal masih jadi karyawan. Bahkan ini kayaknya bukan jadi bisnis sampingan aja ya, sekarang malah lebih bergeser karena 2 tahun pertama ya, 1,5 sampai 2 tahun pertama itu jujur aja saya ngerjainnya kan sambil ini ya, maksudnya sambil kerja sambil lalu. Ya sesuai nggak gencar promosi gitu kan, sampingan itu. Nah itu hasilnya ya cuman buat kita jajan-jajan keluarga aja lah istilahnya. Seneng karena punya branding sendiri gitu, seneng. Nah dilalah ketika setahun belakangan nih pas mulai ya klimaksnya mungkin pas mulai corona ini mungkin ya. Jadi kan kita maksudnya karyawan ada yang dipotong juga gajinya atau apa gitu. Kita cari cara nih gimana sih supaya penghasilan yang sampingan ini bisa kita besarkan gitu, bisa kita kembangkan. Nah mulai dari situ fokus nih kita nyari mulai diaktifin lagi Instagramnya gitu kan, mulai promoin lagi misalnya di Gojeknya, di GoFoodnya tuh kita promosiin lagi. 2 tahun itu nggak ada promosi keluar seperti itu atau? Ada Instagram, ada GoFood, tapi ya kita ngalir aja sesuai pesanan gitu, kayak kurang effort untuk promosinya sih gitu. Ya karena tadi balik lagi mindsetnya adalah cuma sampingan. Iya. Kalau sekarang berarti promotionnya dari mana? Branding and promotionnya strateginya dari Instagram? Dari Instagram, dari promo-promo di GoFood, terus dari WhatsApp group sih banyak ikut komunitas-komunitas yang komunitas kuliner, terus misalnya komunitas hidup sehat gitu ya. Atau ada resellernya juga nggak ini? Reseller ada. Jadi reseller juga bisa nanti di Instagram ada nomor. Iya, boleh. Di Instagramnya atau kita kasih langsung aja di layar ya nomor. Iya, boleh. Iya. Kalau menjadi reseller, bisa juga bisa. Berarti bisa. Karena ini bisa tahan berapa lama? Ini kan harus dingin lebih enak maksudnya, lebih enak dingin.
Bisa juga ditambahin batu es malah sagesnya kan? Bisa, bisa. Tahannya berapa lama emang? Karena ini susu. Kalau di freeze itu sebenarnya pada umumnya sama sih sama produk susu lainnya, di freeze itu bisa 1 sampai 3 bulan kalau di freezer, beku dalam keadaan beku. Ini 1 sampai 3 bulan loh soalnya. Karena beku dalam kondisi beku, memang enggak ada. Pengawet. Tanpa pengawet. Nah, ini kan sebenarnya prinsipnya apa sih kalau kayak Fermentasi atau segala macam gitu bukan sih? enggak sih, Enggak. cuma susu UHT biasa aja kok gitu. Jadi ini tanpa pengawet. Kita mau langsung ngeliat juga Boleh, boleh. caranya gimana. Iya, boleh. Mudah-mudahan ini ilmunya bukan buka dapur, tapi lebih kepada ngasih tahu bahwa pembuatannya ini mudah, Iya. kemudian juga steril, higienis, banyak manfaatnya, kurmanya beneran, bukan kurma abal-abal, kemudian Bukan juga perasa. sehat, bukan perasa, dan mudah-mudahan ya bisa jadi tiru juga kali ya gimana pengolahan yang baik dan Iya. benar dari susu kurma. Iya, Kita siap. lanjut ke dalam. Oke, sekarang kita udah pakai masker lengkap, udah pakai sarung tangan, udah PD lengkap nih. Kita mau ngapain? Jadi ini aku akan sharing berbagi ilmu lah gitu ya untuk gimana sih Pengolahannya. proses pengolahannya dan bahan-bahannya yang dipakai. Sampai jadi produk seperti ini. Iya, betul. Oke, ini ada apa aja? Bisa dikasih tahu kayak ala-ala acara masak gitu loh. Jadi kita bintang utamanya sebenarnya ini kurma yang udah direndam. Ini air apa? Air putih Air tadi? putih biasa aja sih, air putih. Sampai apa bijinya keluar Jadi, sendiri atau gimana? Kita biasanya rendam Dipisah dulu kan dengan ya, bijinya? bijinya kita keluarin dulu. Ha-ha. Jadi tinggal daging kurmanya aja. Itu direndam. Aku biasanya pakai apa? Kurmanya ganjil, terus nanti airnya asal dia bisa kerendam semuanya, kerendam gitu. Jadi jenis kurma yang dipakai ini apa? Sebenarnya jangan sampai menyulitkan teman-teman nih. Kurma kan ada yang variannya banyak Betul, banget betul, gitu betul. kan. Ya cari yang memang sesuai kebutuhan kita aja. Ya, yang ada juga aja kali ya, bisa ya. Misalnya punya stok di rumah gitu, bisa kita pakai juga. Nggak mesti kurma gitu. dari di pohon Arabnya kan ya? Jadi kurmanya boleh dari apa aja, yang penting Iya. direndam. Rendamnya ini harus semalaman kah? Enggak, kita kata-kata 3 sampai 4 jam. Nah, ini adalah produknya setelah tadi disaring. Iya. Di blender, disaring jadinya seperti ini. Kayak vlogger ya. Jadi. Setelah itu ditambahin apa lagi nih? Nah, ini susu yang udah disiapin. Susu UHT-nya tadi atau bisa juga susu almond atau kedelai. Oke, dicampur. Diaduk sampai rata, kemudian baru dikasih topping. Iya. Toppingnya boleh nggak saya campur-campur nih tiga-tiganya? Boleh, boleh. Udah boleh. pernah ada belum yang kayak gitu? Belum ada yang request sih, Belum tapi ini ada. bisa jadi ide baru juga Iya. nih. Ini saya coba ya, ini Oreo, saya mau coba sama Regal. Ini mau eksperimen topping atau sebenarnya lapar nih? Sama chia seed sedikit ya. Ini bisa nggak kalau mereka custom juga kayak gini? Bisa. Kan tadi itu kan susu. Karena ada juga. variannya kan, soalnya kan. Iya, ada Tapi kalau pilihannya. custom kayak saya gini, saya maunya toppingnya tiga-tiganya. Bisa aja, tapi harganya beda dong. Oh gitu. ya. Ini jadi ide loh, jadi ide jadinya. Business development, product development ya. Kalau teksturnya Oreo dan Regal ini kan cookies, jadi kayaknya dia agak soft ya, lebih soft kan? Iya. Kalau chia seed justru malah gerinjel-gerinjel gitu, bertekstur. Justru biasanya teman-teman yang prepare buat buka puasa, dia milihnya chia seed atau enggak oatmeal. Oh, karena biar kerasa lebih Karena lebih ngenyangin gitu lebih ya, ngenyangin, misalnya lebih full. buka puasa di jalan gitu, pakai susu kurma, berarti itu lebih ngenyangin. Nanti di Oh, ini rumah udah nggak di blender? nggak usah, justru kan kita nyari teksturnya. Oke. Gitu, nyari tekstur, jadi rasanya dapet, tapi tekstur si toppingnya juga dapet Iya, juga. benar. Dan pastinya nomor satu manfaatnya. Iya, Ini insya Allah asli nggak. semua soalnya. Tanpa bahan pengawet, kurmanya asli dan homemade. Jadi kita mendukung produk-produk UKM, produk lokal. Nah, udah nih udah Ini jadi. sudah jadi berarti produk finalnya? Iya. Seperti ini produknya. Tara! Wow, warnanya sangat menggiurkan nih. Oreonya kelihatan banget dan ini langsung dimasukin ke dalam. Nah, ini kemasan yang praktisnya Kemasannya. untuk dijualnya nih. Nah, Yang 500 mili. langsung dimasukin ke sini, disegel, masuk ke freezer, Ya, ke freezer. dikonsumsi. Kalau di luar freezer tahanannya
1-3 bulan. 1 sampai kalau di luar freezer? Oh, kalau di kulkas bawah itu sebenarnya 7 hari bisa, cuma kita suggest-nya 3 hari sih. Harus segera dikonsumsi lah ya. Iya, Nah itu segera menandakan dikonsumsi. memang karena ini bebas pengawet soalnya. Iya. Oke, kita kayaknya udah selesai nih berkreasinya. Tapi saya pengen tanya dong, kira-kira kalau misalnya reseller yang sekarang udah punya, ini ada berapa orang? Kita ada 4 reseller, ada yang daerah Jakarta Timur, Jakarta Pusat juga ada, di luar Bandung juga ada, di Bandung Oke. juga ada. Ini karena reseller baru 4, berarti masih membuka kesempatan banget seluas-luasnya untuk mengembangkan produk ini sampai ke seluruh Indonesia lah ya. Syaratnya apa? Mereka harus Syaratnya sih sebenarnya penjualan pemesanan minimal 5. pemesanan hanya 5 botol, harus Iya. botol yang besar atau yang kecil juga bisa? Nggak masalah sih, pokoknya 5 produk, 5 botol gitu, dan dalam seminggu itu 20 botol. Bisa itu ya. Jadi buruan, ini juga menjadi solusi untuk Anda semua yang mau cobain berbisnis tapi mungkin belum punya produk. Berbisnis tapi mungkin idenya masih setengah-setengah, modalnya juga kurang. Ini modalnya berarti murah banget ya. Satu botolnya ini berapa harganya? Untuk yang varian original nih, yang murni susu dan kurma ini, Yang 3 di sini? ya ini yang 250 ini 18.000. Terus yang ini 500 ml ini 30.000, sama yang 1 liter 50.000. 1 liter 50.000 mungkin bisa diminum sekeluarga. Iya. Jadi ini hemat banget ya. Paket hemat ini kan buat rame-rame. Varian juga. yang lain beda nggak sih harganya? Nah, kalau pakai topping kalau yang ini tinggal nambah 2.000 aja jadi 20.000. Oh, gitu. oke. Itu masih terjangkau banget ya. Atau varian Iya. yang lainnya ada? Oh, ada. Ini malah lebih hemat tapi nggak kalah banyak manfaatnya nih. apa Ini nih? jus Ini kurma beda. murni. Cuma kurmanya aja? Jus kurmanya Nggak aja. pakai campuran Nggak topping-topping? pakai susu, tapi dia ini yang seri herbal tadi, jadi kita bisa di request pakai jahe atau pakai kunyit. Wah. Nah, ini teman-teman banyak pesan ini kalau pada saat masa pemulihan, habis setelah sakit. Wah, berarti saat-saat pandemi gini Ya, terus Pas masa ini banget kan musim hujan nih, mulai musim pancaroba, dia buat stamina tubuh bisa. wah, pantesan kayaknya juga ini berpengaruh sama beberapa jenis bisnis lain, Iya. khususnya di herbal, kesehatan itu lagi mendulang berkah lah ya dari pandemi ini. Jadi mudah-mudahan pandemi ini bukan cuma dipandang sebagai musibah lah ya. Selain ini ada apa lagi? Ada nih? satu lagi nih seri Wah, yang wah. infuse. Infuse. Ya, Dengan nah ini rendeman kurma sama lemon sama chia seed. ini ada apa nih di sini di bawah ini? Nah, ini kurmanya, Ha-ha. terus ada chia seed, pakai Oke. chia seed, sama ada lemonnya. Di atasnya lemon. Wow, saya setiap pagi itu minumnya madu, teh sama lemon. Nah. Kalau ini madu kurma chia seed, boleh banget nih ya dicoba. Kayaknya lebih bikin tenaga ngejreng gitu ya. Ini manfaatnya sama dengan ini atau ada tambahannya karena si lemonnya? Karena ini ada tambahan lemon sama chia seed. Vitamin C-nya ya. Cuma kalau ini kan ada beberapa orang yang memang nggak kuat lambungnya nih Betul, untuk betul, lemon. betul. Jadi ini untuk yang itu. Dan rasanya juga ini mungkin ada dominan asamnya Iya, juga ya. ada asam-asamnya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau cobain berbisnis bisa juga untuk coba jadi resellernya atau Boleh, distributornya boleh banget. karena syaratnya juga minimum hanya order Ya. 5 botol, bisa di mix juga atau Bisa di mix. bisa di mix variannya. Jadi mau ini di semuanya atau dicampur juga bisa. Jadi buat Anda semua yang mau mencoba untuk berjualan tapi produknya belum ada, bisa jadi resellernya dulu atau jadi distributornya karena pembeliannya juga murah. Ya. Minimal hanya 5 botol 5 ya. botol. Bisa di mix juga. Bisa. Atau variannya ini aja juga nggak apa-apa. Dan belinya bisa di mana? Kita bisa dikontak di Instagram @kurma_in. Nah, di sini ya. Jadi coba dibeli karena ini bagus, bahan-bahannya juga murni. Kita lihat proses pembuatannya juga hari ini higienis, steril dan benar-benar ada kurmanya di dalamnya. So, saya senang banget hari ini bisa diundang ke sini, ngelihat pembuatannya langsung, bisa ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya yang ternyata ini bisa menarik sekali bahwa kuliner ini bisa jadi ragam produk yang banyak ya. Jadi jangan takut untuk mencoba mendevelop produk-produk Anda jadi line bisnis yang baru. Coba hal yang baru karena yang baru itu pasti lebih seru ya. Nah, saya Desiana, founder dari seputarmarketing.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.